Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam kesehatan dan kesempurnaan. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar daring online pelajaran Al-Quran. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar mengenai apa itu pembelajaran daring online, dan Bapak sudah kasih tugas tentang CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah, harapan Bapak semoga CTPS tersebut dilakukan atau dilaksanakan dalam keseharian kalian. Pada hari Senin tanggal 13 April 2020 kita akan belajar daring, yaitu pembelajaran jarak jauh. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Langsung saja, pembahasan yang akan kita bahas yaitu sekitar atau yang berkaitan dengan pengertian mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Nah, mad arid lis sukun kalau secara bahasa anak-anak harus mengerti dulu apa arti mad, apa arti arid, apa arti lis sukun. Mad secara bahasa artinya panjang. Arid itu berasal dari kata aroda, bermaksud. Li itu untuk sukun. Sukun artinya mati atau berhenti. Nah, maka bisa diartikan mad arid lis sukun adalah bacaan yang panjang karena kita bermaksud menghentikan bacaan tersebut. Atau pengertiannya menurut bahasa yaitu pemberhentian atau wakaf bacaan pada akhir kata atau kalimat. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran terus kita kehabisan napas dan kita bermaksud untuk berhenti, maka berhentinya itu ketika kita memanjangkan itu disebut dengan mad arid lis sukun. Sedangkan huruf sebelum yang diwakafkan itu sendiri adalah salah satu huruf mad tabi'i, yaitu alif, wawu, dan ya. Artinya mad arid lis sukun ini terjadi di akhir kalimat atau di akhir pembacaan kita. Nah, jadi mad asli atau mad tabi'i yang diberhentikan atau diwakafkan karena sebenarnya mad arid lis sukun merupakan mad asli yang diwakafkan tiba-tiba. Nah, ini seolah-olah di tengah kalimat. Namun jika mad ini diwasolkan maka hukumnya adalah mad asli. Artinya ketika kita membaca sebuah atau bacaan qiraat dalam Al-Quran, lalu kita berhenti di tengah jalan. Ketika kita berhentinya itu ada mad tabi'i, sehingga kita membacanya wakaf atau karena diwakafkan. Contohnya di akhir kalimat, akhir ayat, atau di pertengahan. Selanjutnya hukum bacaan mad arid lis sukun. Nah, hukumnya adalah pada huruf mad tabi'i baik itu alif, wawu, dan ya bertemu dengan huruf hijaiyah yang berbunyi fathah
Dhammah u, kasroh i atau tanwin an in un, dan ini adalah pada saat itu satu kalimat atau dua kalimat. Jadi mad arid lisukun ini mirip dengan mad tabi'i, tapi bacaannya harus diwakofkan. Fathah ketemu dengan alif karena sebagai pemanjangnya. Doma bertemu dengan wawu sama juga sebagai pemanjangnya. Kasroh dengan ya sebagai pemanjang dari madnya. Atau dapat diartikan dari istilah yang diperoleh dari istilah mad arid lisukun dibaca panjang, boleh 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Nah, ini untuk bacaannya. Kita boleh membaca 2 harokat, 4 harokat, ataupun 6 harokat. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang pertama yaitu waturisi nina. Nah, ini secara tekstual dibacanya nina. Tapi ketika kita membaca Al-Quran lalu diwakofkan, jangan dibaca nina, tapi dibaca nin. Karena ini termasuk contoh mad arid lis sukun. Maka harus disukunkan ianya. Lihat, nun berharokat kasroh dan sesudahnya ya. Maka ini yang disebut dengan mad tabi'i. Walaupun di akhirnya ada huruf nunnya lagi, maka ketika diwakofkan, nun yang terakhir atau ini huruf nun gak usah dibaca na, tapi cukup diwakofkan menjadi n ya. Jadi sinin, gak boleh dibaca sinina kecuali diwasolkan atau kita membaca kelanjutan. Yang kedua yaitu contoh alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama juga ini ada huruf fa ya berharokat kasroh, sesudahnya ada ya sukun sebagai tanda bahwa ini contoh mad tabi'i atau mad asli, dan setelahnya ada huruf lam berharokat kasroh. Maka jangan dibaca lamnya, cukup digabungkan menjadi fil ya, jangan dibaca fili. Selanjutnya ya anak-anak, jangan lupa ini ditulis kembali ya. Yang ini ditulis kembali semuanya. Nanti videonya bisa skip atau berhenti, lalu kalian tulis kembali ya. Jangan lupa. Ini artian mad arid lisukun, terus hukum bacaannya sama. Ini juga nanti ditulis ya di buku, tulis di buku. Ini sama yang ini, terus sama juga contohnya nanti ditulis kembali di buku kalian. Lalu setelah ditulis dilaporkan dengan cara nanti tulisannya dipoto ya, dipoto ke grup ya, nanti sama bapak akan dinilai. Dan selanjutnya itu tugas. Nah, tugasnya itu membuat 3 contoh mad arid lisukun yang ada di Al-Quran. Banyak ini contohnya ya, kayak tadi kan. Nah, pokoknya itu contohnya itu, pokoknya kalian jangan lupa ya. Nah, ini kalau nanti fathah pasti kesananya itu alif sukun dan ada kalimat setelahnya ya, karena di akhir, lalu di akhir kalimat. Yang paling gampang di akhir ayat aja. Kalau kasroh pasti setelahnya iya sukun dan ada kalimat lagi sama ya. Kalau doma itu setelahnya pasti wawu sukun dan ada kalimat lagi. Banyak itu dalam Al-Quran. Jangan lupa ya tugasnya nanti ditulis di kertas lalu difotokan untuk dinilai sama bapak.
Sekian, mungkin itu yang bisa disampaikan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa ya, tetap di rumah, bantu orang tua, jangan menyusahkan orang tua, semangat belajar di rumahnya, tetap di rumah, jaga kebersihan rumah, jaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari segala penyakit. Sekian dan terima kasih. Stay at home, tetap di rumah, tetap semangat, tetap bersabar. Semoga cepat atau keadaannya semakin membaik. Sekian dan terima kasih dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.